yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah salat Isya yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita kembali di dalam mengetahui bahaya kesyirikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari sarana ini adalah dosa gadang nan paling gadang. Syirik adalah dosa gadang nan paling gadang. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bahaya yang kelima iaitu orang yang mati membawa dosa syirik. Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan. Bahasanya Bapak Ibu sekalian, Allah haramkan bagi. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya yang punya sarugo itu ya Allah. Jadi Allah berhak memasukkan siapa saja ke dalamnya, dan berhak pula untuk menolak siapa saja yang ingin masuk ke dalamnya. Berarti kalau inyo melakukan kesyirikan, syaratnya tidak terpenuhi. Balik kini kok kau masuk melamar ke raja atau melamar psikolog, syaratnya kalau sekolah biasanya kau masuk ke raja harus pakai ijazah S1 misalnya, atau ijazah tamat SMA. Kini ijazah tu dah ada PN dah. Awak ingin melamar ke raja di kantor camat misalnya, syaratnya harus pakai ijazah S1 atau setidaknya ijazah SMA. Awak punya ijazah SD nya, ya, melamar awak ke kantor camat, kira-kira diterima ndak Pak? Bakok mana itu? Karena syaratnya ndak terpenuhi dong. Tu. Amar itu pula Bapak Ibu sekalian, ditentukan syaratnya gini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk masuk surga tu hanya terbebas dari kesyirikan. Kini syaratnya tidak terpenuhi dong. Ada dosa syirik yang diperbuat, atau nyo mati membawa dosa syirik, maka Allah haramkan Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan peringatan, itu tak lepas dari Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Kita tidak ada membawa pemahaman baru, kita tidak ada membawa kaji baru, tapi kaji kita dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hamba menyampaikan kalau menurut hamba Pak Bu masuk surga tu lah, hamba tunjuk lagi ni di. Ya, hamba tunjuk lagi ni seorang-seorang. Anda ada tak? Tak boleh ada Bapak Ibu sekalian. Tak boleh kita mancap aku ahli surga. Kau calon-calon surga. Ya, kau syanugo surga semua. Ya, dijamin demikian. Tak boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi kita mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah, bahwasannya Allah mengharamkan orang yang melakukan kesyirikan atau orang yang mati membawa syirik untuk masuk surga. Pakai galang. Galangnya galang untuk jimat, untuk pemaga diri. Ya, dilakein jimat ko di kalung anak, di langan anak, di pinggang anak, di liyi anak, supaya apa? Tangka bala, supaya indak kanai palasi. Kan model itu. Bagus niat bapak ibu tu elok, yaitu untuk melindungi anak. Tapi niat nan elok tu Pak Bu, ayo dengan cara nan elok lah. Jangan niat awak elok tapi cara Allah murkai, Allah banci, ada modal. Aku nak punya surga tu Allah, dan kamu masukkan orang ke dalam surga tu Allah. Kini syarat untuk masuk surga tu tak terpenuhi dah, atau terlanggar syaratnya tadi, yaitu kesyirikan. Pak ibu-ibu di belakang kalau macik goreng kan tak terang kaji lain.
Lain bu. Kalau lawan darung piring kau kau apa-apa telingo jangan sekali. Jangan jangan darungnya bu. Kasihan apa-apa yang kau. Alah dapat pak. Alah dapat bapak. Itu nyuruh berhenti bu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya syirik yang berikutnya yang keenam. Bahaya syirik yang keenam, kalaulah kasarugo Allah haramkan tampe nan cik lai itu nyo. Tampe nan cik lai itu iaitu neraka Pak Bu. Orang yang mati membuat dosa syirik jaminannya neraka. Neraka ndaklah sembarang neraka dah Pak Bu. Neraka jahanam. Ya, neraka jahanam. Yang mengatakan demikian siapa? Ndaklah hamba dah Pak Bu. Allah yang katakan di dalam Al-Qur'an Pak. Sambungan ayat surah Al-Maidah ayat 72 tu, kata Allah, "Wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Tampaknya tu di neraka. Dan orang yang melakukan kesyirikan ndak ada baginya penolong. Ndak ada baginya penolong. Kemudian neraka tadi nyujalehan pula di Allah di dalam ayat lain, bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah neraka jahanam. Ndaklah sembarang neraka dah Pak. Neraka jahanam Pak. Silakan Bapak Ibu cari surah Al-Bayyinah Pak. Nama surahnya surah Al-Bayyinah. Ayat yang ke-6. Itu dicari Pak Bu. Kau jangan kau kecil lo mau tambah kau. Hanya dibuktian ayo kok. Surah Al-Bayyinah ayat ke-6 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah tampaknya di neraka jahanam Pak. Berapa lamanya di situ? Andaklah sawanta dah Pak. Khalidina fiha. Kekalnya di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Ndakkah masuk sarugo le Pak Bu. Kalaulah salamu-lamu di neraka, itu ndak ada masuk sarugo. Itu Allah yang katakan. Bahkan Allah katakan di dalam surah Al-A'raf tadi ayat berapa? Ayat 40. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan orang yang sombong dengan ayat-ayat Allah, hendakkan Allah bukakan pintu langit untuknya dah. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan orang-orang yang sombong, pelaku kesyirikan, mereka adalah orang yang mendustakan ayat Allah. Bagaimana itu? Allah perintahkan untuk melakukan elok. Jangan melakukan kesyirikan. Allah perintahkan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah dan lakukan kesyirikan. Hanya melanggar larangan tadi. Kan ini mendustakan ayat Allah namanya. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan baginya pintu langit dah Pak. Wal iyadu billah. Berlindung gitu dari itu. Tidak dibukakan baginya pintu langit. Tidak ada pertolongan Allah untuknya. Wala yadkhulunal jannah, dan nyondakkan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai saiku untuk bisa masuk ke dalam lubang pinjai. Itu bahasa Allah Pak. Cilak-cilak calik Pak, calik artinya ya kok. Lah tamu ya Pak. Surah Al-A'raf ayat 40. Kau jangan kecil tambah kau Allah tamu. Alai ta kau ayah tahu dia lewat. Ya. Alun bakilek dah kalam. Bakilek kan dilawi tantu jantan batino dia lewat.
Lihat tamu Pak. Bapak yang punya HP yang ada Al-Quran dan terjemahannya dicalik. Surah Al-A'raf ayat 40 lewat tamu Pak. Lewat tamu macam calik. Baca lah artinya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah, tidak menerima kebenarannya, itulah. Tidak dibukakan baginya pintu langit dan ndakkan masuk surga sampai bisa saiko unta masuk ke dalam lubang pinjai. Leka mungkin Pak Bu, unta dan sagadang itu masuk ke lubang pinjai, leka mungkin? Mungkin tak lubang pinjai nalih tu sedangkan banang nalui dari lubang lah bakulun tu ndak masuk dah. Apa lagi kok segadang itu untuk Pak leka mungkin masuk lubang pinjai. Iko maknanya apa makasihnya? Ndakkan mungkin untuk tu masuk lubang pinjai dah. Makasihnya apa? Ndak mungkin orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah masuk ke dalam surga. Itu makasihnya Pak Bu. Untuk mereka mungkin menunggu untuk masuk lubang pinjai. Masuk paku ke botol apa ni yang ada? Kau ada orang yang 7 Agustus tu kan biasa lomba ya, masuk paku masuk botol. Alai gadang lubang botol daripada paku mah. Iko gadang lah nangka dimasukkan daripada tampek masuknya. Alai kan mungkin, tak mungkin. Itu bahasa Allah dalam Al-Quran Pak. Mari itu bahasa Allah dalam Al-Quran. Iko menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahayanya dosa syirik. Maka jangan main-main Pak. Takwilah dengan perbuatan syirik tadi. Oh kok Bapak Ibu kok menaiki rumah baru, ya ndak usah lo didabian kambing kemudian didarahinya. Kau nak mendabian kambing dabian tapi ndak usah didarah-darahi rumah tu. Ndak usah dilimau-limaui rumah tu Pak. Kok kabar alek Pak, kok kabar alek jangan dicari dukun terlebih dahulu untuk pemagar rumah. Seorang kok kabar alek tu mohon maaf Pak Bu. Mudah-mudahan di siko ndak ada. Kalau tampek ambo tu bagian ke situ Pak Bu. Kalau kabar alek orang tu dukun kau baca cerita kali kau untuk pemagar rumah supaya nasi kau ndak badatih kok dimasak. Supaya gulai kau ndak basi kok sudah dimasak. Dah capek basi dah. Supaya apa? Dak tiba rambut-rambut ni makanan tu. Batoh ya. Ngipeh-ngipeh ya mah. Dak tang gorengan nangik dah nak. Jo ayah ngek dia lu makan goreng ayah tadi. Oh lain. Dak ngipeh-ngipeh. Amor itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan bermain-main dengan perbuatan syirik Pak. Jangan bermain-main dengan perbuatan syirik. Ya, kalau ada orang tolak bala ngantan kambing yang nyejujuang ke tepi lawi, aja ni kuik lo. Kok bisa awak ingin? Kok itu adalah perbuatan masyarakat, ya pemerintahan, wali nagari, wali kampung, pak camat ataupun siapa pun dah. Diingin. Kalau ndak bisa maingin jangan kuik. Apa dia satu lo makan lagi. Makan randang ya, diantan ke tengah lawi. Diarak keliling kampung meskipun pakai la ilaha illallah Pak maraknya. Tapi niatnya adalah untuk pesugihan, untuk tumbal dan apapun bentuknya. Kemudian percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Oh situ angker tu. Kok lewat di situ mangalason yo. Kok lewat di situ agen lampu tembak yo minta izin dulu nyek numpang lalu cucu ke lewat. Nah, seko kan ada Pak. Ya. Setan ini kita setan di situ. Oh lelok tu kayu gadang tu ayo tu. Kok situ dah mangalason minta darah itu. Atau tiap tahun minta darah supaya tak minta darah terlebih dahulu ada darahilah dulu. Ada darahi. Di balian siku kambing diadakan di situ pesugihan. Diadakan di situ ritual, dibacaan la ilaha illallah situ rawati tinggi situ. Apapunlah bentuknya Bapak Ibu sekalian, meskipun diawali dengan bismillah menyembelihnya, meskipun niatnya baik,
Tapi kalau itu diberikan kepada selain Allah, maka batallah yang awak katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah bagian. Kemudian nak mengatakan la syarika lahu, tidak ada kesyirikan di situ. Maksudnya apa? Tidak boleh diagian kepada selain Allah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah apa. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesyirikan, dari segala yang bisa merusak amal ibadah kita. Mudah-mudahan tumbuh rasa takut di dalam diri awak untuk berbuat syirik. Mudah-mudahan kau ada pernah berbuat syirik tu Pak Bu, bertaubat awak pada Allah. Ya, bertaubat awak kepada Allah, minta ampun awak kepada Allah supaya awak tidak mati dalam keadaan syirik, supaya awak tidak mati membawa dosa syirik. Semoga Allah ampuni dosa-dosa awak Pak Bu. Semoga Allah berikan kita hidayah untuk menerima kebenaran. Allah bukakan hati kita untuk menerima cahaya Al-Quran, perkataan Allah, perkataan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi Pak Ibu kalau ada yang bertanya silakan. Tapi kalau tidak, awak boleh makan goreng lain. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh gitu. Dengan niatnya untuk mengusir sihir. Bapak Ibu sekalian, sihir itu ada. Boleh tak kita membaca Al-Quran dengan niat mengusir sihir? Bapak Ibu, membaca Al-Quran sejatinya untuk mengusir sihir itu diajar dalam agama awak dengan zikir pagi dan petang. Bentengi diri awak dengan zikir pagi dan petang. Kemudian membaca Al-Quran di dalam rumah atau membaca surah-surah tertentu di dalam Al-Quran dibaca di rumah awak, selama itu ada petunjuknya, maka boleh awak baca. Bahawa kasihnya ayat itu digunakan untuk ikut. Contoh, di dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan Iqra'ul Quran fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian tu seperti kuburan. Faham kasihnya? Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Sihir tu dari siapa? Syaitan. Maka boleh tak baca? Boleh. Sebagai benteng bagi awak. Boleh Bapak Ibu sekalian. Khusus doa-doa yang diajarkan, ayat kursi misalnya. Ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tu dari amanar rasulu, kemudian la yukallifullahu nafsan sampai terakhir. Itu bagus saja. Harus hafal ya awak. Dibaca itu sebagai benteng bagi diri awak. Orang yang membaca itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia terhindar dari gangguan syaitan dan gangguan jin, dari sihir. Tapi kalau hanya membaca itu awak datangnya ke dukun anda pagono Pak Bu. Siapa yang berpengaruh di situ adalah bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Boleh tak membaca Al-Quran untuk melindungi kita dari sihir? Boleh. Dan dalam Al-Quran salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 102 kalau tidak salah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu adalah ayat berkenaan dengan pengingkaran terhadap sihir. Boleh. Dibolehkan. Baca surah ayat kursi. Dibaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bu.
Silakan. Assalamualaikum. Aku punya istri yang menggugat cerai suaminya karena diajak berpergian. Apakah si istri berdosa? Hukum isteri menggugat cerai kepada suami kerana suami majaknya melakukan kesyirikan. Ko yo bebayo Pak. Yo gadang perkara itu Pak. Padahal Pak Bu, laki-laki seorang suami diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Iya Pak. Allah katakan dalam Al-Quran surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim. Silakan nanti Bapak Ibu cari. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kini ada suami yang karajoi majak bini masuk neraka. Atau majak berbuat syirik. Kalau lah mau dia ikut suami Pak, boleh nak meminta cerai? Boleh. Seharusnya awak majak suami tu mai quick supaya nyajaknya bimbing awak masuk surga. Kini suami nyajak awak masuk neraka, nyajak buat syirik awak. Sakit anak sakitik, bok ke dukun. Ayolah bok, antan ke dukun. Kota siapa nak rumah? Carilah jari angau tu. Cik karo, cik kumpai. Panjang-panjang daun, pendek-pendek daun. Alai. Carilah cindawan api tu daun salusur. Kan macam tu Pak. Itu kata jawab Pak. Kalau mereka boleh tak? Dibolehkan Bang Joko. Kenapa? Wajib ini untuk melindungi dirinya dari api neraka. Tapi sebelumnya tentu dia harus berusaha dulu untuk mengingatkan dan menasihati. Kalau isterinya lebih faham, diingatkan dulu. Tapi kalau tidak juga Bapak Ibu sekalian, jangankan untuk berbuat dosa gadang dan paling gadang. Dosa-dosa keseharian kau kalau nyala laki lah tahunya berbuat dosa tadi ya. Sembayang indak laki kau dah misal. Sembayang indak bajudi kancang. Ya. Ya, bajudi kancang. Tu alai. Minum santiang. Ya. Kan aneh-aneh kata dia tu. Boleh tak seorang isteri minta cerai? Boleh Bapak Ibu sekalian. Karena itu perkara nang gadang ni kerajaan dosa gadang Pak. Meskipun tak sampai kepada derajat syirik. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain silakan. Silakan Pak. Ada seorang anak, ibunya meninggal, dia menjadi imam. Setelah dia selesai salat, dia berdoa. Dan ada lagi seorang anak, ibunya meninggal, setelah salat dia tidak berdoa. Mana yang benar? Saya salat jenazah makasih ya Pak ya. Iya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, untuk mengetahui cara solat jenazah tu ini diajar dek Nabi sadek Pak. Kalau lain namuh mendangar dan lain namuh mengikuti Pak. Mau dari Nabi majanawat tato cara menyelenggarakan jenazah. Lengkap dalam agama aku seluruhnya Pak Bu. Sangat lengkap. Mulai dari memandian, mengapani, menyolatkan sampai mengubuan. Diajar dengan gamblang dan rinci dalam agama. Termasuk menyolatkan tadi Pak. Baca no, menyolatkan diajar dalam agama. Apakah setelah solat tadi ada tuntunan? Dengar Bapak ya. Apakah setelah solat jenazah ada tuntunan dari Nabi harus mendoa pula seorang anak tadi atau seorang imam tadi? Maka sampai kini Pak Bu, entah karena ilmu kami yang dangkal, sampai kini kami belum menemukan tuntunan adanya doa berjamaah setelah solat jenazah. Kami ulangi Pak, sampai kini kami belum menemukan
Adohnya doa di berjamaah dipimpin dek seorang imam setelah melaksanakan solat jenazah. Termasuk solat berjamaah awak tadi. Alhamdulillah sekolah ini ada nampak imam-imam awak, Masya Allah. Masuk bid'ah betul. Tu inyo mah. Tu nanya mana tu mah Pak. Tu nanya mana Pak. Jadi kalau untuk beramal beribadah awak Pak Bu ayo nak awak cari tu apa? Ada ndak tuntunan Nabi tu ah? Tuntunan Nabi tanyakan Pak. Tapi kalau ndak ada tuntunan Nabi di situ Pak, percuma ibadah awak tadi Pak. Karena agama aku lah samparono Pak. Lah lengkap. Berarti yang lengkap tu Pak, ndak ada tambahan lain, ndak boleh dikurangi tu. Mari tu. Kadang nak dibaca doa tu kan doa itu juga nak. Kadang doa itu juga nak dibaca. Sesudah solat tadi. Kalau nak mati laki-laki, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, wa'afi wa'fu anhu. Tadi sudah sedang solat dibaca tak tadi? Atau sedang solat tak baca tadi? Kok sedang solat tak baca Pak? Ada solat jenazah namanya itu dah. Solat anak-anak. Kok ada tak baca solat anak. Diperintahkan tu membaca sedang solat. Makanya di dalam solat tu takbir pertama kan membaca Al-Fatihah. Takbir kedua selawat. Takbir ketiga doa untuk si mai. Tu inyo. Lah baca tadi tu. Itulah langkok di situ mah Pak. Ala langkok didoakan takbir ketiga tu mah. Ada doa kampek, takbir kampek pun berdoa juga cik lain. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Lengkap itu. Pak, saya sudah sampai pertanyaan. Seandainya nanti di lapangan ada orang yang mencoba itu tidak ikut dengan sekitar yang pasti Pak. Boleh, tidak masalah Pak, nak ikut. Tak masalah. Yang sering terjadi itu Pak, banyak orang yang membaca itu. Iya. Jadi kalau ditanyaan Pak, kalau le jujur sawana kalau le jujur dari masa usul itu. Kalau memang ada petunjuknya Pak, awak siap mengikuti Pak. Siap kita mengikuti. Bukan tak boleh berdoa ya Pak ya. Nanti jangan salah faham loh. Bukan tak boleh berdoa, silakan berdoa Pak. Dianjurkan berdoa. Makanya kalau solat tu jangan awak dibaca. Kau indak doa mai kuiah. Nampak rahai Bapak Ibu, awak tergantung jadi imam. Tergantung jadi imam. Ikut pembodohan umat namanya Pak. Baru kalau ada imam, mana kau mandian cari imam. Nangkau mandian dia cari ustaz. Kau nak ada ustaz. Kau ustaz dulu nak mati jangan mandian. Bagus kira. Maka masing-masing awak Pak, yang paling berhak untuk memandikan tu Bapak Ibu sekalian ada keluarga awak. Kalau nama meninggal tu laki, bini boleh memandian. Kalau nama meninggal tu bini, laki boleh ikut memandian. Kalau nama meninggal tu ibu, anak parusi memandian. Atau keluarganya yang lain. Kalau kan tak ada, kalau di Tampek Ambo tu Pak, dimasukkan sado Allah segala suku. Suku iko ikut mandian seorang, suku iko ikut mandian seorang. Yang paling berhak memandikan adalah keluarganya yang berilmu Pak. Maka masing-masing awak harus tahu cara memandikan. Tak sulit memandikan mayit tu dah Pak Bu. Tak sulit dah. Cuman kadang awak lah tak gantung. Kalau lah mati orang tu buya cari sekali. Siang kau mandian. Siapa yang kau mengapani? Siapa yang kau menyolatkan? Anak graduate selfing. Tahu Pak Ibu selfing? Bapak foto tu. Itu kebiasaan. Jadi kalau lain nama Bapak Ibu sekalian, insya-Allah nanti kalau lain panjang umur ya nanti pembahasan bersama Ustaz Gusnardi itu ada pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah Pak. Itu penting Pak. Jadi jangan tergantung awak kau dapat nak memandikan tu Pak, awak keluarganya, anaknya, sanak saudara. Kenapa? Selain membutuhkan ilmu, kadang di orang yang meninggal tu ada cacat Pak Bu, ada aib yang harus disembunyikan.
Kemudian kadang kalau di Siko, namun tak tahu kalau di Siko Pak. Kalau di Tampe Ambo tu orang memandikan mayit tu berapa lu Pak? Oh berapa lu Bu? Berapa lu? Ya, bagus Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang ada orang yang jijik. Kenapa? Orang yang yang dimandikan tadi, inyo harus di apa namanya kok? Di dudukan saketek. Kemudian diuri paru inyo. Supaya apa? Supaya kalau ciri kotoran-kotorannya model itu. Tapi kadang kalau orang memaluk kok seketiknya wesek Bu. Ndak nyetakan estek dah. Harus nyetakan. Kemudian kadang adanya tambahan-tambahan Pak. Kalau di Tambe Ambo tu ada limau namanya Pak. Ada di Siko di namanya di situ air 9 namanya. Sama. Oh cambo kalau gak ke bawah kau entah air 10 bagi kan tak tahu. Ya. Ya, bahkan itu bagian sesuatu yang sudah wajib. Ada yang sunnah di situ tapi tidak di kerajaan. Ya. Tapi yang tak pernah disyariatkan diwajibkan. Atau ayat 9 tadi Pak. Yang seharusnya apa pakai kapur barih Pak. Dia ada pakai kapur barih mandiannya. Tidak ada. Padahal salah satu sunnah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waj'al fi akhirih kafura. Jadikan air pemandian terakhir pakai air kapur barih. Kalau di sebagian masyarakat itu pakai air salapan namanya. Air 9. Apapun lah bentuknya. Jarang tak dipakai. Alhamdulillah patang gitu ada jemaah yang meninggal, memang diwasiatkan yang mandikan keluarganya Pak. Bukan berarti tidak percaya gitu ke masyarakat, boleh. Tapi ada kewajiban kita sebagai anak kok Pak. Kewajiban kita sebagai keluarga, kewajiban kita sebagai laki atau bini, wajib kita untuk melakukan pelayanan terakhir untuk keluarga awak. Kinilah tinggal giliran terakhir Pak. Kau orang bagian. Kok dulu kecil mah idik idik samati saidi apa? Saidi samati je. Lah mati bagian kau orang. Mandiannya. Saya rasa tidak ada Pak. Awak yang menyelenggarakan memandikan boleh. Kalau laki nak meninggal Pak, bini boleh ikut memandikan. Bini meninggal, laki boleh ikut memandikan. Kok bisa sih kau memandikan tu pakai tampek tu lah Pak Bu. Pakai tampek, ada tampek yang khusus tu. Jadi tak perlu banyak harus dipalut misalnya. Kalaupun harus dipalut maka harus siap. Orang yang ikut memandian tadi adalah orang yang terpercaya, orang yang berilmu ini. Orang yang bisa menjaga mulut. Karena orang yang mati kau Pak, kadang macam Pak, aib ada Pak kan? Ada aibnya bagi. Maka kau dapat Bapak Ibu sekalian, ikut kewajiban kita terakhir untuk ini kau. Menjalani dimasukkan ke dalam kubur. Kau dapat awak ikut mandian. Ajan dicari lo yang lain dulu memandikan. Awak busuknya elok-elok. Kadang orang kau sembarang busuk busuk mah. Kadang tersabit kalau kawan di luar. Busuk mayit si anu tu. Waliyadzubillah. Tak boleh Bu, ikut aib tak boleh. Harus awak hormatinya. Mbak siapa ya? Ya. Jadi maka harus berhati-hati gitu dalam hal itu. Lengkap tuntunannya Pak dalam agama kita. Sangat lengkap. Menyolatkan pun demikian. Akhirnya adalah tambahan baru Pak Bu. Ada pula tambahan baru gini. Kok kamu ngubuan tu diazani dulu. Sikor lain tak? Lain tak dong? Kalau di sebagian daerah tu Pak Bu, kadi masukkan ke kubur tu itu diazankan dulu. Kan aneh Pak. Aneh. Tadi menjarang solat dah azan ya doh. Ya, ke solat jenazah tadi dah azan ya doh. Akhirnya ndak solat dah manganga azan Ustaz. Kan aneh. Dari mana hal demikian? Itu hanya sekedar tambahan yang hanya berprinsip itu kan elok. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana orang tua yang membuatkan gelang untuk anak yang masih bayi, di mana gelang itu terbuat dari kunyit atau sebagainya? Aku yang tangkap plastik kecil orang tu biasanya.
kunyit, bawang putih, alai, sarai, apa? Basi baraning. Sarai ada tak, Bu? Apa biasanya? Cendawan aping. Jari angau. Jari angau enak. Tanggung jari angau, Bu. Jari awak masukkan sekalian. Ya, itulah namanya Bapak Ibu sekalian yang dinamakan dengan jimek panangkar namanya. Jadi itulah sering kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh dah, Bu. Tu baca tu melindungi anak tu Pak, Bu. Minta perlindungan kepada Allah. Makanya orang gaib tu, ini harus apa zikir pagi dan petang tu. Dahulu Nabi ketika membawa cucunya Hasan dan Husain, ya, menggendong cucunya Hasan dan Husain. Nabi itu meminta perlindungan kepada Allah. Ada doa dia jandek Nabi wa. Doanya wa'idhukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hama wa min kulli ainil lamah. Ndak apa dah, Bu. Yo tahu je jadi angau tu ye. Dia jawab orang putih. Ndak lo panjang dah, Bu. Kadang orang lebih panjang mantra tu bisa nyapanya. Tapi giliran mapan ndak lo panjang soalnya tu dah. Maksudlah sekian banyak anak dan cik tu ndak apa dah. Bukan ndak apa, ndak nama apa. Ndak lo dah bernama mempelajari tu. Tu balik Ustaz anak lah gaik-gaik ini misalnya. Jangan dia pergi jadi angau. Kau ada cucu wak, Bu. Jangan dia pergi je banang dasun wak, banang koncono, pincono. Iya, Pak. Doanya, Pak. Jadi ambo tulis, Pak. Bulan mungku ambo tanya. Leko apa? Jadi yang dah apa tagak kamu go. Janda lo hadir bulan mungko. Besok dak lo hadir lo, bagus itu tagak lo kamu go dak apa dah. Ndak lo kamu saji besok deh. Untuk yang lain lah. Ikut doa ke, Pak? Dah ambo nanggan, Bu. Sangka.
Kau doanya pak. Kau dia apa pak ya? Kau doa kau dah mau membuat doa, dah ambo mengarang loh. Tapi doa kau diajar dek Nabi awak. Nabi dahulu ketika menggendong cucu beliau, ikut doa tangka dari plastik dan sana ibu. Ya, doanya u'idzuka. Kalau nyo seorangnya u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Artinya, aku memohon perlindungan untuk engkau kepada Allah. Aku memohon perlindungan untuk engkau, wahai cucuku, wahai anakku, kepada Allah. Kasih awak mohon perlindungan kepada Allah. Dari apa? Dengan kalimat-kalimat engkau yang sempurna. Betul lihat ibu. Tolong dihapus deh. Kau doa ibu. Doa itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis mereka diriwayatkan oleh Imam Bukhari pak. Dia nak mau buat hadisnya pak. Kau nak mencari hadisnya apa? Mau cariin sudah kau. Kau nak tahu dia hadisnya? Mau cariin hadisnya. Dia apa ni kau dapat pak bu? Iko kau di gunungan bilo. Satiok menggendong anak awak. Kalcik orang kan palasi babu. Palasi itu sejatinya dalam agama awak namanya penyakit ain namanya pak. Dalam agama awak pak palasi itu penyakit ain namanya. Penyakit ain ko artinya penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata jahit. Makanya orang tu pak ketika awak mencari anak, kalau di kampung-kampung mencari anak tu pak, tak boleh anak tu dipuji anak. Dirancak ya nak kau leh. Anak boleh jangan kecen anak dia rancak buruk kecen saya kan mereka. Ya nak? Ya bu. Ya. Jangan kecen buruk kecen. Padahal anak datang rancak tu putih barasi. Tapi kecen tak boleh kecen rancak dah. Apa tu? Karena penyakit ibu. Tu kecen buruk kecennya. Padahal anaknya kadang badan ni buruk badan ni leh. Ni buruk nak kau leh.
Siapa ni contoh kok? Kata kali. Padahal boleh bu menyabutin anak tu rancak, kecilnya rancak, tapi dipuji Allah dulu. Dipuji Allah dulu pak. Bah kecilnya, masya Allah, yo rancak anak kau yo. Tu boleh. Tapi kau nak undi rancak ni. Anda ada memuji Allah dok. Di situ tulah kan penyakit ain bu. Jadi ada orang yang khusus parasi dah ada. Kadang kau tuduh kawan magai, elok tu mesok darah kata dia mah. Dah cakung kepala anak. Carilah daun salusuh oleh. Abu Bakar sudah ngalabui esok dalam rumah. Ya. Jadi mereka diajar Nabi, jadi ketika mengandung anak, ya, dibaca doa kau. Kemudian awak yakini yang melindungi anak tadi dan melindungi awak adalah Allah Subhanahu wa taala. Anda ada yang lain tak Pak Bu? Iko dibaca, iko doa panangka pelasi namanya Bu. Ancak doa hati dibuat. Aku memohon perlindungan untuk engkau wahai anakku kepada dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari kejahatan syaitan, dari kejahatan binatang babi so, kemudian dari kejahatan pandangan mata yang buruk. Itu diajar nak Pak. Jadi palasi itu Pak adalah disebabkan kerana pandangan mata yang tak bersyukur kepada Allah. Memang ada orang tu Pak. Jadi tak bolehlah orang-orangnya harus orang tertentu dah. Makanya kok mencari anak, kok menggalang kepala anak, baconya masya Allah, yo rancak anak kau yo. Alai boleh disabuin rancak. Kau indak buruk kepanjangan disabuin. Dia buruk tu. Gitu Pak. Dia apa ndak lo panjang ambo dek modelnya yo buat kadang panjang Bu. Dek tulisannya kadang-kadang kan. Kok ana alui seketik dah kesampai sabari papan tu doh. Ambo buat alui. Anda kesampai papan tu doh. Itu ambo dek kadang supaya kadang lo nampak. Jadi dia mencari panjang ni panjang le. Padahal kok dibuat alui tu ada tahu alui itu bisa. Ada apa itu? Kok indak nanti apa entah-entahan nanti apa ni. Hai bunayyi, hai bunayya, hai bunda kandung. Kau nak baca kau kan mantra-mantra itu Pak. Hilangkanlah penyakit dari sianu berkat la ilaha illallah hu Allah. Kau kan luas sekali kau Pak. Babu. Juati aja dah ada Bu. Lai boleh. Ya. Ya Allah, lindungilah anak hamba kau ya Allah. Boleh Bu. Lindunginya dari penyakit. Ya, lindunginya dari palasi kecil awak Lindunginya dari binatang babi so. Jagonya ya Allah. Jadikan ini anak soleh, jadikan ini cucu soleh, paham juga kamu. Alai mengerti Allah tu juga bahasa Bu. Jangan bahasa Cina Allah tahu. Bahasa awak aja dia. Pi kok dapet hari baca kau. Jangan dicari Aisyah lusuh tu lain. Aisyah lusuh buluh sonsang macam ni. Kan aneh-aneh buluh sonsang cari. Cari binalu tumbuh teh buluh. Di mana buluh binalu tumbuh teh buluh. Jadi sarangnya tang jambu, tang jaring. Tu banyak binalu tu. Tapi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah kokohkan akidah kita Pak Bu. Apapun kita serahkan kepada Allah dengan cara yang baik yang Allah inginkan. Ambo nak tahu Bapak Ibu sekalian, ambo ndak ada tujuan ambo untuk menyinggung dak. Ambo tujuan ambo menjalehan nan baik, konan baik, konan buruk menjalehan. Ambo ndak tahu nambo singgung apakah mohon maaf Pak Bu. Apakah di siku ada dukun ku atau ndak tahu ambo dah. Dan ambo tak ada menyambui dah. Apa siapa dukun sekolah? Anda ada dah. Tak ada tujuan ambo menyinggung dah. Jadi kau ada nanti singgung apa-apa, ambo mohon maaf. Ya, kau ada. Karena ada Bapak Ibu sekalian, ambo mesti pengajian membahas siko Pak Bu. Kira nanti muka ambo tu dukun lah sudah. Dukun banyak Pak. Tapi alhamdulillah Pak. Alhamdulillah lain ambo yang menerima Pak. Kini tak buka praktek dukun tu rumah le. Kalau ada orang datang ke rumah ni tolak ternyata kami ku adalah penyebab orang melakukan kesyirikan. Awak datang ke inyo aja dosa boleh ke inyo nama buat dukun.
Kadang dosa. Akhirnya alhamdulillah dengan hidayah Allah Pak, nyu tinggalan praktek dukun nu. Bahkan nyajan kambo, nyajan itu tunjukan Ana Pak baca Pak ketika dukun tu. Nambo imbau tu si ayo. Memang dak Allah nambo imbau tu. Nah nambo imbau tu sungguh harimau je sungguh singo. Iko di antara mantra. Allah Pak, ndak usah dibaca nak boleh. Mbana lo boleh saya Pak. Taib sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk menerima nan bana. Kalau itu nan bana bu ada dalam hidayah dari awak. Netakui ko Bapak Ibu sekalian.